dengan memperbanyak sholawat serta salam kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan nanti yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat yang kita tunggu-tunggu nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Petir selaku tuan rumah, sekeluarga tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan sehat selalu Pak Petir nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Winoyo selaku sesepuh, karena yang lain tidak bisa hadir, beliau yang bisa hadir di sini di Mijaratri ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Mijaratri tentunya, mungkin insyaallah panjenengan sedaya dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Al-Ustad, Bapak Habib, ya kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah untuk sesi pertama adalah pembukaan ini sekaligus pembukaan dan pembacakan tertib acara, yaitu yang pertama nanti pembukaan sudah saya berlangsung dan sambutan insyaallah nanti berkenan untuk Bapak Haji Winoyo untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Dan acara yang keduanya adalah tausiah, itu juga tutup pendoa nanti sekaligus penutup. Baiklah Bapak Ibu, mungkin tidak memperbanyak mukadimah saya untuk sekali pembukaan ini. Untuk yang pertama, yang kedua yaitu sambutan Bapak Haji Winoyo untuk kita semua keluarga besar Mijarati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pribadi saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan mewakili tuan rumah Pak Petir, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang dalam hal ini Bapak Ibu merupakan komunitas Mijaratri yang mewakili pendengar radio M3 yang saya ingat waktu itu pernah kumpul-kumpul di sini, saya juga hadir, dan sebenarnya saya tidak termasuk dalam komunitas tersebut, cuman beberapa kali saya juga ikut mendengarkan radio tersebut. Dan ya pada saat radio itu sudah enggak on air, ya nyon sewu Mas Arianto Prasetyo pernah, monggo Mas Yoyo kalau mengersani arepe dihidupin terus Mas Yoyo mau ikut partisipasi. Waduh, aku masih terikat pekerjaan jadi nggak bisa nderek partisipasi, kira-kira begitu. Dan menurut saya malam ini adalah forum yang sangat membahagiakan bagi komunitas Mijaratri yang merupakan pendengar Radio M3, di mana pada malam hari ini walaupun radionya sudah tidak ada tapi komunitasnya masih eksis, dan menurut saya kayaknya ini merupakan reuni daripada komunitas Mijaratri. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, jadi ya ini suatu forum silaturahmi yang mengikat persaudaraan dan kumpulan daripada para pendengar radio M3 yang alhamdulillah sampai hari ini masih terjalin dengan baik, bahkan masih mampu melaksanakan acara halal bihalal yang diselenggarakan pada malam hari ini. Tidak akan terlalu panjang, yang perlu saya sampaikan intinya bahwa saya mengucapkan selamat kepada
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir, dan kepada bapak ibu yang tidak bisa hadir karena hal-hal lain, mudah-mudahan lain waktu diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara sedemikian ini. Dan karena Bapak Ustadz sudah hadir di antara kita, ada lebih baik puncak acara kami kembalikan kepada pembawa acara untuk diteruskan oleh tausiah yang disampaikan Pak Ustadz. Demikian, selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam Hijrah Ratri, penggemar radio M3 yang radionya tidak eksis tapi bapak ibu masih eksis dalam menjalin silaturahmi. Billahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Winoyo, Bapak Haji Winoyo yang sudah memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Baiklah, untuk menyingkat waktu untuk acara berikutnya yaitu tausiah dari Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Habib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyashdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin al-muharram, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang selalu saya ta'dimi. Wabil khusus kepada sahibul bait Mbah Jumadi Petir, biasanya saya memanggil Mbah Jumadi. Kemudian yang kami hormati komunitas pecinta pendengar radio M3, ya Pak ya? Ya. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali hanya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan fadilah warahmatuhu dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang kita terima dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita semua masih dapat hadir di rumah sahibul bait dalam rangka tadi saya dengar reuni pecinta, komunitas pecinta pendengar M3 yang walaupun radionya sudah tidak ada tetapi orang-orangnya masih eksis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, keberkahan kepada kita semua. Dengan silaturahim ini bisa menambah keberkahan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulang fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la taba'tumus syaitona illa qalila. Laulang fadlullahi alaikum, andai kata pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan fadilah, keutamaan kepada kita semua, tidak memberikan nikmatnya kepada kita semua,
wa rahmatuhu, dan pertolongannya kepada kita. Maka kata Allah, la taba'tumu syaitona, maka pada malam hari ini saya yakin bapak-bapak komunitas pecinta pendengar radio M3 tidak akan mau hadir di sini. Kenapa? Karena dibisiki oleh setan. Karena daripada kita kumpul lebih baik kita tidur pulas kekenyangan karena makan. Tapi karena rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau hadir di sini. Maka kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan kita mengikuti langkah-langkah setan, maka kata Allah, illa qalila, hanya sedikit orang yang mau menyembah taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat dan salam. Mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, Nabi yang selalu kita rindu-rindukan ingin jumpa dengan beliau, dan Nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati wa aqsiru ala wa sholawat." Besok di hari kiamat orang yang akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, wa aqsiru ala wa sholawat, orang yang banyak membaca sholawat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita sudah ditinggalkan Ramadan selama kurang lebih 2 minggu. Tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dididik, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menahan lapar dan dahaga, di mana kita dari pagi sampai sore kita dilarang oleh Allah untuk memakan makanan karena bisa membatalkan puasa. Jangankan yang haram, yang halal saja pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Dan juga kita dilarang kalau sudah beristri, kita dilarang untuk melakukan hubungan walaupun istri itu kita halal, istri kita itu istri kita, tetapi itu dilarang oleh Allah ketika di bulan suci Ramadan pada siang hari. Maka kita ditempa, dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan kita Bapak Ibu, bukan untuk memberatkan kita, tetapi Allah menyuruh kepada kita untuk melaksanakan puasa selama 30 hari agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu komunitas pecinta radio pendengar M3 yang kami hormati, mungkin kita sudah sepekan kita beraktivitas, mungkin sudah sepekan kita kembali bekerja, mungkin kita sudah pergi ke kantor, kita sudah bekerja, yang mungkin pedagang sudah pergi ke pasar berdagang. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah setelah selesai bulan suci Ramadan kita kembali ke aktivitas semula? Apakah kita mau merampok uang rakyat kalau kita jadi pejabat? Apakah kita mau korupsi kita sebagai pejabat? Apakah kita mau mengurangi timbangan kalau kita sebagai orang pedagang? Apakah kita mau memakan makanan yang haram? Tentu kita tidak akan mau. Setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, tentu dengan bekas kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan selama 30 hari, tentu kita tidak mau memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kepada kita bagi orang yang memakan haram. Bahwa Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita ayuh malahmin, sepotong daging yang kita makan, nabatin min haramin, yang kita dapat dengan cara yang haram, dengan berjudi, dengan merampok, dengan menipu. Maka kata Rasulullah, fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. Maka oleh sebab itu hendaklah kita sebagai orang yang beriman, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arhan. Maka mari kita jauhi makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang kedua, kalau kita memakan makanan yang haram, maka yang kedua adalah doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minal sholihin. Kita minta anak yang soleh, ditolak oleh Allah. Kita minta istri yang menyenangkan, istri yang menurut, anak yang menyejukkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin minta bahagia dunia dan akhirat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Zaduka haram, wa it'amu haram, wa yasrabu haram. Karena makanan yang kalian dapat itu haram. Wa it'amu haram, yang kamu makan itu haram. Wa yasrabu haram, minuman yang kamu minum itu haram. Maka oleh sebab itu walaupun kita berdoa kepada Allah siang dan malam sampai meneteskan air mata darah, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita memakan makanan haram, kita punya harta yang haram, maka kalau uang itu kita sedekahkan untuk kita infakkan di jalan Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah innallaha thayyib, Allah itu maha baik. La yuqbalu illa thayyib. Maka Allah tidak akan menerima infak sedekah amalan kita kalau tidak baik. Kalau kita punya uang taruhlah 100 juta yang kita dapat dengan cara yang haram, kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan di masjid untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan rumah tahfiz, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pengurus masjid yang kita kasih uang, dia menerima, tetapi Allah maha tahu. Allah lebih tahu, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak akan pernah ngantuk, Allah tidak akan pernah tidur, tahu apa yang kalian sedekahkan. Maka uang yang kita berikan, kita infakkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau kita memakan makanan yang haram akan menyebabkan keras hati, menyebabkan sikap yang keras. Nasihatin kadibatin kotiah. Kalau kita punya uang yang haram, kita bawa ke pasar Bapak Ibu, kita belikan beras, kemudian beras itu kita bawa pulang, kemudian beras itu kita suruh istri kita untuk memasak. Maka istri kita memasak beras itu dimasukkan ke magicom. Setelah masuk ke magicom, beras berubah menjadi nasi. Nasi kita tuangkan kepada piring, ke dalam piring. Kemudian nasi itu kita suapkan kepada anak kita. Maka sejatinya kita ini memasukkan makanan api neraka ke dalam anak kita. Maka makanan yang haram tadi itu akan diproses atau digiling oleh usus. Usus berubah menjadi segumpal darah. Darah akan disemprotkan ke jantung. Jantung akan disemprotkan ke otak. Maka otak mengendalikan sel-sel saraf, sehingga karena yang dimakan oleh anak kita makanan yang haram, maka jangan salahkan pikiran anak kita itu haram. Maka kalau kita punya anak, jangan salahkan kalau anak kita ajak untuk sholat tidak mau. Jangan salahkan kalau anak kita ajak baca Al-Quran tidak mau. Jangan salahkan kalau anak kita nasihatin bantah. Jangan salahkan kalau anak
kita nasihati melawan kita, periksalah, mungkin ada rizki, ada makanan yang kita berikan kepada anak kita, ada yang tidak halal atau tidak disukai oleh Allah alias haram. Kalau kita punya istri selalu membantah kita, selalu suudon kita, kita nasihati merasa pintar istri kita, periksalah, mungkin ada makanan, ada rezeki, ada nafkah yang kita berikan kepada istri kita, mungkin ada yang haram. Maka oleh sebab itu kita selesai melaksanakan puasa selama 30 hari, hendaklah kita bisa menghindari makanan, minuman atau hal-hal harta kita dari yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Iya, kata Rasulullah. Kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afa, engkau suka mencintai orang-orang yang memaafkan. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka kita dalam hidup ini Bapak Ibu, kita ini memiliki dua dosa. Satu dosa kepada Allah, yang kedua adalah dosa terhadap sesama manusia. Maka suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, At-tadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah engkau siapa yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, al-muflisu fina wala dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah, orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki uang. Kata sahabat, kata Rasulullah, lah bukan itu wahai sahabat. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah, Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, min ummati. Di sini Bapak Ibu, Rasulullah menjelaskan innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Rasulullah tidak menyebut Majusi, tidak menyebut Yahudi, tidak menyebut Nasrani, tetapi min ummati. Siapa? Mayati yaumal qiyamati bisolati wasyami walizahati wal haj. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka ketika di hari kiamat mereka membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala hajinya. Tetapi sayang kata Rasulullah, selain membawa pahala, orang ini juga membawa dosa. Apa dosanya? Mayati qad satta mahada. Dia membawa yaitu dosa mulutnya tajam, suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti hati tetangganya, suka menyakiti sesamanya. Wahot akala malahada, dan suka memakan makanan dengan cara yang dolim. Maka ketika orang ini setor pahalanya kepada Allah, qabla ayyu'da ma'alaih, sebelum mereka setor kepada Allah, maka orang ini menghadap pada Allah, ya Allah, ini pahala sholat saya wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang datang, ya Allah sebentar, memang benar orang itu ketika hidup di dunia rajin sholat, tetapi ketika dia hidup di dunia dia suka menyakiti hati saya, suka
mencaci maki saya, suka memfitnah saya, maka Allah menyuruh ambil pahala sholatmu, berikan kepada orang yang kamu sakiti. Kemudian habislah pahala sholatnya. Kemudian orang ini setor lagi kepada Allah, ya Allah, ini pahala puasa saya. Ada orang yang datang lagi, ya Allah, memang benar orang ini ketika hidup di dunia dia rajin puasa. Tetapi ketika hidup di dunia dia suka memfitnah saya. Dia suka mengejek saya. Dia suka menyakiti hati saya dan dia memakan makanan saya dengan dolim. Maka Allah menyuruh ambil pahala puasanya, berikan kepada orang yang kamu sakiti. Maka pahala orang ini habis semua. Kemudian kata Allah, kalau orang ini sudah habis pahalanya dan diberikan kepada orang yang disakiti, maka orang inilah yang merupakan orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat pahalanya dipreteli, sedangkan dosanya diberi. Ibarat orang dagang, dagangannya habis, tetapi tagihan utang datang terus menerus. Inilah orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini bisa? Karena orang ini hanya baik hubungannya dengan Allah. Dia rajin sholat benar, dia rajin puasa benar, tetapi dengan sesamanya dia tidak baik. Dia dengan tetangganya dia suka mencaci maki, dia suka menyakiti, omongannya selalu menggibah, selalu membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Maka orang inilah nanti ketika di hari akhir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di hari raya Idul Fitri ini, mari kita sama-sama minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mungkin kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari, mungkin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita masih memiliki dosa terhadap sesama manusia. Artinya karena manusia sebagai al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia sebagai tempat salah dan dosa ini, saya yakin banyak salah kilaf, baik ucapan kita, baik perilaku kita, perbuatan kita. Mungkin ada yang menyinggung kepada sesama manusia, entah itu teman kita, entah tetangga kita, saudara kita. Maka itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak meminta maaf kepada sesamanya. Maka biar kita bisa kembali kepada fitri, kesucian, maka oleh sebab itu hendaklah kita meminta maaf kepada yang kita dolimi. Inilah makna dari Idul Fitri, halal bi halal. Supaya apa? Supaya kita menjadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, menjadi bayi yang suci seperti baru lahir. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu, mungkin hari ini kita masih bisa mandi sendiri, mungkin boleh jadi besok kita dimandikan orang lain. Hari ini boleh jadi kita bisa pakai baju sendiri, tetapi boleh jadi besok kita akan dipakaikan baju oleh orang lain atau diberi baju kain kafan. Hari ini kita bisa ke sana kemari, berjalan kemana-mana, ke mall, bersilaturahim kemana saja. Tetapi boleh jadi besok kita diantarkan oleh tetangga kita ke tempat peristirahatan terakhir. Maka sebelum kita memenuhi ajal atau kita sampai ajal kita, mari kita bertobat kepada Allah.
Mari kita meminta maaf kepada sesama kita agar kita di hari raya Idul Fitri ini betul-betul kita kembali ke fitrah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mari kita sama-sama berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita diberi kesehatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita tetap istiqomah di dalam kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan dihindarkan dari segala musibah, bala yang datang kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diberi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak yang soleh dan solikah. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah bisyafaat Rasulullah bil barakati wal karomati ala hadaniyah fi hadal majlis sayyulana lamul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi atimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warham kama rabbayana shighra. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat fahdini li sholikiha wa la yasrifkan sayya illa anta ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina wal mautu alal islami wal iman. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, abwaabal rizqi, abwaabal quwwah, abwaabal syihah, abwaabal salamah, abwaabal jannah. Allahumma afina min bala'i fid dunya wal akhirah. Allahumma iftalana wa ahlina wa tulabina wa jama'atana wa man khawlana abwabal khair wa hadina syubalal khair wa ja'alna min ahli salahi wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ustadz sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Habib bisa dicerna oleh kita semua dan dijalankan untuk pengingat kita di hari-hari sehingga kita menjadikan manusia-manusia yang patuh, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar daripada bala, terhindar daripada hal yang maksiat sehingga kita menjadi manusia seutuhnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara berikutnya kita adalah ya bersantap kue-kue ini. Kita sambil ngobrol ya. Temu kangen dan nanti yang belum ketemu alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah bersama kita. Kita bisa saling bermaaf-maafan tentunya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku rono telepon diangkat sampai iki manganse apa iki sih? Oh iki sih. Oh iya berarti rumput. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Gimana ngomong? Makane kan aku ngomong sih, makane. Bila lu begini lu. Gini. Niki kangge syarat kemawon nanti anu mungkin langsung. Oke. Mana? Baca beneran deh. Niki Mbak Seger. Aku ngerti ya. Coro. Dari jauh udah coro nih.